Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat IKAZI, manapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita lancarkan hingga hari kemenangan. Perkenalkan, saya Yosiana Mahfura Sarjana Gizi, sebagai pengurus IKAZI SA Unggul. SA Unggul akan memandu program IKAZI hari ini. Sambil nunggu ya, halo, mau nyapa yang baru join, selamat datang Kak Ristia, selamat datang Kak Winda, selamat datang Kak Suci, selamat datang semuanya. Semoga kalian menikmati IKAZI Talk kali ini ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti langsung aja di kolom komentar. Oke. Nah, di episode sebelumnya di bulan April IKAZI sudah kedatangan alumni di bidang gizi klinis dan gizi masyarakat. Di episode kali ini di awal bulan Mei, kami akan menghadirkan episode tentang gizi olahraga. Nah, untuk narasumber kali ini ada dari angkatan alumni angkatan 2003. So, buat kalian yang ingin tahu tentang gizi olahraga, tips and trik seputar gizi olahraga di saat puasa, tetap saya di live Instagram IKAZI SA Unggul selama 1 jam ke depan ya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar dengan nama hashtag angkatan, hashtag pertanyaan. Oke. Nah, daripada menunggu waktu lama-lama, langsung aja aku akan undang narasumber kita pagi ini. Dan Nika Fadilanya. Halo Pak Muri, selamat datang. Halo. Hai Kak Dila. Hai, selamat datang. Alhamdulillah, Kak Dila apa kabar nih? Baik. Oke, Kak Dila lagi di mana nih? Aku lagi di jalan karena takut telat, jadi langsung aja nggak apa-apa ya. Habis ngajak. Oh, oke, ya. Oh iya nggak apa-apa Kak. Oke, salam kenal ya Kak ya. Oke, sebelumnya boleh disapa Kak para nih teman-teman IKAZI nih yang ada di sini, boleh perkenalan singkat. Ada Pak Muri juga nih, kebetulan ada dosen kita nih, dosen dari fakultas jurusan gizi nih. Oh, oke. Halo, selamat pagi Bapak. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Kak. Oke, langsung perkenalan aja mungkin Kak. Perkenalan singkat aja sih. Oke. Saya angkatan 2007 sih sebenarnya ya. Angkatan berapa? Kayak 2003. Gila, saya udah lamanya 2000. Serius sampai lupa 2000. Lulus itu mau ada 2007. 2007. Oke. Terus ya saya angkatan sama Kak Nadia, terus sama dosen siapa lagi ya? Mbak Nani, tahu kan? Waktu itu saya masih sama Pak Idrus. Oke. Kalau nggak salah saya angkatan 2003 deh, 2003. Iya betul, saya angkatan 2003. Terus saya lulus itu 2007, terus terakhir 2007 saya langsung masuk di Celebrity Fitness. Oke. Kita langsung sharing-sharingnya aja ya kayak. Boleh, langsung aja boleh. Angkatan pertama, iya Pak Muri, angkatan pertama nih ya. Oh iya, Kak Dila angkatan pertama ya. Iya. Bapak ingetin, saya belum lupa. Itu angkatan pertama, betul Pak, betul. Aku angkatan 2012, lumayan ya. Oh, kamu 2000 berapa? Aku 2012 Kak. Beda 9 tahunan ya. Iya, gila lama sekali ya.
jauh banget. Sekarang udah anak saya sampai nggak tahu loh. Saya nggak tahu loh kalau misalnya saya nggak ditarik-tarik kayak gini. Karena udah bener-bener lost contact banget. Tapi sama alumni Eh, sebelumnya masih. Oke oke ya, semoga sebagai ada wadahnya IKAZI ini bisa saling kenal ya Kak, dari Iya. angkatan pertama sampai angkatan sekarang ini Iya. gitu. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke. Nah, Kakak nih udah berapa lama berkecimpung di dunia fitness center dan gizi kebugaran nih Kak? Oh, saya kurang lebih sampai sekarang ya, itu 14 Iya. tahun. Wow. Wow, hebat sekali Hampir lah kan ya, 14 kurang tahun ya nih. 14 tahun. Karena kan langsung kelar kuliah saya langsung untuk sampai sekarang. Oh gitu. Jadi Ya, dari lulus kuliah langsung ke fitness center ya ya, kayak di ya, Celebrity Fitness ya. itu. Nah, hal apa sih yang ngebuat kakak tuh tertarik dengan fitness dan gizi kebugaran kak? Karena emang fashion kali ya dan hobi ya. Mhm. Passion dan hobi itu Ada yang lagi? membuat jadi tertarik kali ya. Hmm, Emang suka olahraga Ada lagi juga. nggak? Eh, Oke, terus kayak suka olahraga juga. ya, zaman dulu kan olahraga nggak sebagus sekarang ya berkembangnya ya. Kalau dulu kan olahraga belum, apalagi kayak center-center fitness gitu kan nggak seterkenal sekarang. Kalau sekarang kan begini kan, udah gitu orang juga ada ngerti ya kehidupan sehat dalam olahraga, pola makan sehat. Dulu kan angkatan saya aja kan angkatan pertama, jadi kan maksudnya produk knowledge kesehatan kan belum sebagus sekarang. Lumayan Ah, bagus sih berkembangnya ilmu kesehatan, ilmu olahraga di Indonesia. Semenjak saya jadi trainer, awal saya jadi trainer itu belum belum seramai sekarang. Kurang lebih berarti kalau misalnya saya amati ya kurang lebih 14 tahun dunia fitness sudah mulai bagus. Ilmu-ilmu fitness oke. sudah mulai berkembang. Udah gitu trainer-trainer udah banyak banget, terutama trainer-trainer yang background-background dari ahli gizi udah mulai banyak. Sebelumnya kan trainer nggak ada background ahli gizi. Kebanyakan kan ahli gizi dulu lulus ya udah jadi ahli gizi ya kan. Mereka nggak kepikiran gizi itu harus kerja di mana aja. Dia taunya kan dulu gizi itu mindsetnya cuma di rumah sakit. Ternyata kan gizi itu bisa di mana aja. Oke, 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 oke. Jadi sekarang juga udah mulai luas juga ya kayak berarti pengalaman Kak Dila ini banyak banget ini dari Ya, awal lulus sampai sekarang ya kayak. iya. Oke. Nah, selama berkecimpung di dunia fitness dan gizi kebugaran nih Kak. Kakak memiliki klien dengan segala macam nih kan ya Kak. Kliennya itu kan banyak banget nih sifat dan karakternya nih. Mhm. Bagaimana cara Kakak menjelaskan ke klien Kakak tentang diet dan asupan untuk mereka? Sebenarnya sih saya ngejelasinnya nggak terlalu sulit ya, karena rata-rata klien middle ke atas. Jadi edukasi mereka tentang kesehatan, tentang makanan sehat itu udah enak, udah ada. Jadi saya nggak terlalu berat. Karena kan rata-rata kalau yang pakai trainer itu kan pasti middle ke atas. Karena kan trainer itu per jam lumayan ya, maksudnya per jamnya lumayan. Jadi saya edukasi ke mereka tuh lebih connect-nya lebih gampang, nggak kepikiran tuh bakalan, aduh kayaknya gampang banget nih edukasinya enggak. Jadi malah mereka sebenarnya lebih pintar dari kita kebanyakan. Oh, Iya produk-produk oke. iya tentang ilmu kesehatan mereka lebih jago dan saya juga kebanyakan dapat ilmu-ilmu kesehatan dari mereka karena kan mereka banyak yang kayak berobat ke luar negeri. Jadi kan mereka banyak ilmu-ilmu dokter dapat dari luar negeri dan saya juga banyak dapat tipuan ilmu dari mereka sih sebenarnya. Jadi take and give sih saya ngasih dia kesehatan, terus saya juga dapat ilmu knowledge kesehatan dari dia yang nggak saya dapat dari pelajaran yang saya pelajari. Banyak manfaatnya juga. Makanya kenapa saya senang banget dengan dunia fashion planner ini karena nggak monoton ya, udah gitu ilmunya berkembang terus, udah gitu kita ngadepin tuh berbagai macam karakter pribadi orang, terus ngadepin berbagai macam karakter klien, dari yang tadi suka olahraga, dari yang tadi maunya olahraga tapi nggak mau makan sehat, terus ada yang mau badannya kurus aja tapi nggak mau diet, macam-macam. Nah, tipe-tipe yang kayak gitu kan di ilmu gizi ada, tapi kan nggak teori sama praktek kan beda.
Tapi kan seenggaknya saya masih Iya. punya basic ilmu gizinya. Nah, tapi kalau ilmu pribadi, maksudnya ilmu pribadi lebih ke psikologis ya kan. Kalau psikolognya kan kita nggak terlalu banyak dapet kan di ilmu gizi kan, cuman berapa Iya. persen kan, lebih banyak ilmu kesehatannya. Nah, tapi lebih berat itu adalah lebih ke psikologis, maksudnya ke fisiknya, maksudnya lebih ke cara komunikasinya, cara nge-get dia biar dia lebih mau untuk pola hidup sehat, itu lebih sulit dibandingin yang lainnya. Kenapa? Karena kan mereka berpikir ya udahlah yang penting gue makan sehat terus gue olahraga, yang penting gue maksudnya yang penting gue olahraga terus gue makan apa aja, ada yang mindsetnya kayak gitu. Heeh. Jadi maksudnya ada Iya. lagi yang kalau yang bagusnya balance, gue mau olahraga terus tapi gue mau makan sehat, nah itu enak, klop. Nah kalau Iya, yang dia iya. mau olahraga tapi dia mau makan bakso, mau makan mie ayam, gimana coba, bingung kan? Ya kan, bener kan? Yang terjadi di Iya, lapangan benar. sama teorinya beda. Ada lagi, dia mau kurus, terus dia mau olahraga, tapi dia nggak makan. Ayo bingung kamu kan? Yang ada pada saat olahraga Iya. dia nggak energi dong. Yang ada dia jadinya apa? Heeh. Hipoglikemia, gula darah turun, akhirnya pingsan yang terjadi. Nah kalau Iya. kita udah menghadapi klien yang pingsan, kalau orang yang nggak, emang kalau yang nggak punya ilmunya, lihat orang pingsan aja mungkin udah panik. Ya dong? Yang ada lu panik, ntar klien lu yang ada tambah napasnya habis, ntar dia bisa jadi dead, kita kan nggak tahu, ya kan? Nah, jadi banyak Iya, benar. insiden di lapangan tuh yang nggak semuanya sama teori. Jadi ya tapi sih dengan saya punya background gizi, ya setengah-enggaknya saya pas masuk gitu tuh nggak tegang banget. Jadi udah kayak air ngalir aja. Nah, di satu sisi kan di selebritivitas itu kan kita di training ilmu produk olahraganya. Jadi ya udah akhirnya berkesinambungan, dari situ ngalir aja terus sampai sekarang. Oke. Ah. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Pak Muri nih. Nah, Apa keuntungan menjadi trainer dengan background SGZ? Bisa di-share buat alumni dan teman-teman ini bahwa SGZ itu kece. Ih, mantap nih. ya, ini pertanyaan yang Apa bagus nih, Kak? banget, Pak. Ini pertanyaan yang bagus. Ah. Benar. Saya harus kasih tahu, dan karena dari angkatan saya itu, Pak, cuman saya doang yang masih bertahan, yang survive sampai hari ini. Yang lainnya udah pada quit. Karena ya yang saya bilang, kadang kan orang mindsetnya beda-beda ya. Ada yang mindsetnya, gue SGZ ngapain gue jadi pelatih trainer? Ya dong, gue SGZ ya gue harus di rumah sakit aja. Sebenarnya nggak gitu Iya. juga. Justru sekarang trainer-trainer yang profesional itu mereka malah ngambil sarjana gizi loh. Sayang kan, kenapa kita yang gizi sendiri kita nggak terjun langsung? Nah, justru kayak saya ini mungkin kalau kayak aku ini nggak ada apa-apanya sekarang dibandingin trainer lain. Karena tuh trainer lain udah ngambilnya tuh sertifikat gizinya yang udah go internasional, bukan yang lokal lagi. Jadi kalau mungkin kalau kayak Kak Dila, mungkin saya masih basic kali. Kalau standarnya saya pribadi ya, saya ngomong buat diri saya sendiri ya. Saya mungkin untuk ilmu gizinya nggak ada apa-apanya dibandingin trainer-trainer yang udah ngambil produk knowledge-nya tuh yang udah jauh lebih bagus. Kenapa? Karena sekarang trainer dengan ahli gizi itu kerjasama ibaratnya. Karena lu mau sehat, terus makan sehat dong, ya kan? Iya. Lu mau olahraga, lalu butuh energi yang bagus dong. Energi yang bagus tuh dari mana? Dari asupan yang mau makan, ya kan? Jadi mereka saling berkesinambungan. Nah, kalau menurut saya ya, kalau yang udah ngambil ahli gizi, ya tapi balik lagi sih ya, itu semua back to fashion ya. Kalau emang kita nggak fashionnya di dunia olahraga ya percuma sih. Karena kan kalau saya kebetulan saya ngambil ahli gizi, terus fashion saya emang di dunia olahraga. Di dunia olahraganya emang suka banget. Ya udah akhirnya dapet. Jadi ibaratnya baju saya tuh yang saya pakai tuh bajunya warnanya udah matching banget dah. Sampai ke bawah, sampai sepatu. Iya, jadi sinkron. Tapi kalau misalnya kamu suka olahraga, kamu suka gizi, tapi kamu nggak suka olahraga, itu nggak akan sejalan. Terus ada juga dia suka olahraga, tapi dia nggak mau pelajarin ilmu gizi, nggak jalan juga. Ada juga yang kayak gitu.
Nah, kalau menurut saya yang udah ambil alih gizi ya, itu kalau emang mau ditekunin, kalau mau lebih spesifik ya ngambil yang dietetik ya. Nah, itu terus kamu ambil training-training untuk jadi personal trainer. Karena kan sekarang udah open public ya, training-training personal trainer itu udah banyak banget yang buka. Kalau zaman saya dulu itu cuma Heeh. fitness, karena saya masuk di badan celebrity fitness, ya udah saya dapat ilmu training dari situ karena training celebrity fitness sendiri dia hire orang dari luar untuk training kita. Nah kalau sekarang itu udah Oke. banyak, ada namanya ELP deh kalau nggak salah. PPI itu kalau nggak salah itu buat khusus orang yang mau jadi trainer. Di Indonesia tuh udah ada sekarang, namanya Johnson Ongka apa ya kalau nggak salah namanya. Kamu cek aja Instagramnya. Jadi apa, jadi udah ada panduannya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi trainer, kita harus kemana. Nanti dari situ kalau kamu mau gali lagi ilmunya, lebih gampang udah di jalannya. Kalau dulu nggak bisa. Kalau kamu jadi trainer harus ya kamu di gym apa, di fitness ya dari situ. Kalau sekarang udah bisa di mana-mana, udah open public. Jadi makanya sekarang trainer tuh banyak banget. Cuman emang trainer banyak, ya tapi ya gitu. Maksudnya yang benar-benar berkesinambungan tuh boleh dihitung. Maksudnya yang mereka yang profesinya atau backgroundnya sebelumnya dari gizi jadi trainer enggak, tapi mereka tadi dari orang masyarakat biasa jadi trainer baru mereka ambil ilmu gizi. Makanya kalau yang udah jadi ilmu gizi atau SGZ kalau ngambil trainer itu lebih bagus lagi karena sebenarnya kalau menurut saya ya gizi itu bukan cuma di rumah sakit, cakupannya luas. Kadang kan orang berpikir dulu ahli gizi ya udah deh gue di rumah sakit ya. Kalau saya kan makanya kenapa ngambil di luar karena saya nggak suka kerja yang monoton. Saya orangnya lapangan, makanya saya nggak Oke. mau ngambil di rumah sakit. Saya dulu sempat ditawarin di harapan kita, saya nggak mau. Ahli gizi di rumah sakit harapan kita saya nggak mau, karena ya saya orang lapangan, saya nggak demen. Yang ada saya sambal kusut, hitung menu terus. Iya, masih kalau rumah sakit gitu kan, bikin menu, Iya. kerjanya monoton kan. Ya, jadi ya Iya, kalau menurut benar. saya nggak cocok. Ya udahlah, akhirnya saya ada wadah celebrity fitness, datang ke kampus, hire mahasiswa untuk coba training. Tadinya kita pikir kan dia bilang mau jadi ahli gizi, ternyata ekspektasinya beda. Ya udah nggak apa-apa, ekspektasinya beda pun ternyata memberikan hasil yang bagus sampai sekarang. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, lanjut nih. Share gambaran selain passion di bidang gizi kebugaran dan fitness, bisa juga dari sisi ekonomi bagaimana besarnya pendapatan yang didapat. Salah satu penyemangat atau motivasi. Wah, boleh juga nih. Itu pertanyaan juga Mungkin, bagus tuh. dari Semuanya gini, kalau kita kerjanya udah fashionnya cuma money oriented ya kalau saya kan emang orangnya bukan tipe money oriented, tapi dengan sendirinya duit yang ngejar kita ya. Kalau kita bagus, ngajarnya bagus nih, terus produk knowledge kita bagus, komunikasi kita bagus sama klien, attitude kita bagus, ya dengan sendirinya klien itu yang akan mempromosikan saya. Jadi alhamdulillah sih selama ini sejauh ini saya ngajar 14 tahun tuh saya nggak pernah yang namanya nyari klien sendiri. Klien yang nyamperin saya sendiri. Jadi orang yang nyari saya sendiri. Nah, ya itu semua kenapa bisa seperti itu ya balik ke diri saya karena saya ibaratnya mupuknya bagus-bagus, dari saya ngajar profesional, komunikasinya bagus. Terus memberikan hasil yang pasti ya. Ngajar juga kalau nggak ada hasil klien juga nggak akan continue terus. Ya prosesnya sih sebenarnya gampang ya kalau menurut saya, tapi balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau menurut saya untuk jadi trainer terkenalnya apa dulu ya? Terkenal dalam arti apa dulu nih? Kalau misalnya terkenalnya dalam arti kayak misalnya di sosial media ya kan ada yang terkenal ya kan, tapi kan kalau rata-rata sih kalau yang kayak gitu mereka fashionnya lebih nggak ngajar di lapangan ya. Maksudnya lebih nggak banyak ngajar. Beda. Kalau saya kan emang fashionnya lebih sukanya ngajar. Ada yang jadi trainer tapi fashionnya tuh lebih kayak jadi kayak sekarang nih narasumber atau jadi motivator. Kalau saya kan trainer tapi yang emang fashionnya hobinya ngajar. Kalau yang hobinya ngajar ya ruang lingkup saya terkenal dari muter-muter situ aja. Maksudnya nggak famous yang kayak gimana-gimana. Gitu. Tapi kalau menurut yang bikin happy itu gini ya, kita memberikan orang sehat itu sih
itu value loh. Kalau menurut saya udah jauh lebih bagus ya. Karena kenapa gini, kalau udah masuk rumah sakit, kalau saya selalu ngomong sama klien saya gini ya, Bu, olahraga seminggu 3 kali atau 4 kali ya, lebih worth it mana dibandingin ibu masuk rumah sakit bisa berminggu-minggu. Optionnya gitu aja. Kalau ibu di rumah, kalau ibu olahraga, ibu masih bisa makan sehat, ya dong. Masih bisa makan enak. Terus besok ibu bakal lagi. Kalau di rumah sakit, ibu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya ya, deal ya. Terus ibu bayar dealnya segini. Kalau bayar ke dokter lebih mahal mah. Ya mahalan dokter, mendingan saya bayar kamu. Jadi kita tuh juga harus sedikit kasih info-info yang masuk di akal ke klien, tapi yang nggak ngejat klien. Karena kan klien itu ibaratnya dia bayar kita. Jadi kita juga penyampainya juga harus lebih sopan, tapi sopannya itu lebih mendidik, nggak anarkis. Nah dari situ sih saya sebenarnya kenapa untuk mendapatkan klien itu saya ngerasa gampang ya, karena saya tahu caranya, saya tahu celahnya, saya tahu cara komunikasinya kayak gimana, saya tahu cara menghandle sifat-sifat klien yang gimana. Jadi kita tuh mempelajari dulu nih karakter klien. Misalnya si A nih orangnya begini nih, si B begini nih, si C gini. Jadi gue harus ngadepin dia gimana nih, nggak bisa dipukul rata. Apalagi namanya klien itu kan mereka Oke, berduit. Ya kan? benar sih Kak. Jadi kita ya utama kita harus tahu lah ya Kak, karakter Pribadinya klien si kita tuh klien, kayak gimana. yes, betul. Dan kita mengajarnya tuh juga enak ya Kak Iya. ya. Oke, lanjut. Nah, kalau aku lihat nih Kak di sosial media Kakak nih, Kakak kan juga aktif nih memberikan tips olahraga di rumah juga nih. Nah, gimana sih cara menjaga konsistensi untuk olahraga di rumah? Jujur kalau aku pribadi ya Kak, biasanya tuh kalau hari ini aku mau olahraga nih, seharian bisa olahraga. Nah, tapi besok-besok sampai bisa libur seminggu nih. Nah, gimana nih Kak tipsnya biar konsisten nih setiap ya 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 4 kali olahraganya gitu. Nah, Gimana tipsnya Kak? kalau kayak gitu, ya semua harus ada goal. Pasang goal. Kalau kita nggak punya goal, nggak akan jalan. Misalnya apa? Jadi kamu bikin Mm-mm. schedule. Misalnya hari ini kamu olahraga, besok enggak. Pelan-pelan dulu. Ah, Biasanya kalau untuk pemula, ya untuk orang yang nggak bisa pengen olahraga, itu kamu usahain bikin schedule seminggu 2 kali. Jadi Oke. seminggu 2 kali dulu, atau misalnya semalas-malasnya kamu seminggu sekali deh, atau misalnya kamu seminggu 2 kali kamu bikin 30 menit dulu, 30 menit seminggu 2 kali, sama kayak kita ngasah pisau aja, lama-lama bisa tajam kan kalau biasa. Ya sama Iya, mindset kita juga kayak benar. gitu, pelan dulu. Misalnya kamu seminggu 2 kali kamu latih dulu, oke, minggu pertama lewat, minggu kedua lewat, minggu ketiga lewat, minggu keempat lewat, 1 bulan lewat, next month-nya kamu tambahin 3 kali. Next month-nya lewat 3 kali, next month-nya lagi kamu bikin 4 kali. 3 bulan ya, saya jamin nih, karena kan saya masih udah lama. 2 bulan deh. Kenapa saya bilang bisa 2 bulan, 3 bulan kamu bakalan bisa berubah berikutnya? Karena kamu ngerasain hasilnya. Hasilnya dalam arti apa? Kamu ngerasa lebih happy, mood kamu bagus, motivasi kamu bagus. Kenapa? Karena endorfin kamu naik. Yang negatif jadi Oke. positif. Ah, Ya dong, kan di badan kita ada hormon kortisol. iya, Ya dong, yang bikin iya, kamu mau benar. itu karena kortisol yang nguasain kamu punya badan. Kalau level kortisolnya kamu turunin, endorfin kamu naik, kamu akan jauh lebih happy dengan sendirinya. Ah, gue mau olahraga. Karena kemarin gue ngerasain bisa olahraga, badan gue enakan. Besok begitu lagi. Itu Ah, nanti lama-lama kebalikannya. Kalau kamu olahraga, kamu yang bakalan jadi depresi. Kalau sekarang kamu depresi mau olahraga, nextnya olahraga. Kalau kamu nggak olahraga, kamu yang depresi. Percaya sama saya. Kamu oh, gitu pelatihnya. ya. Jadi, Ya, ah, jadi harus ditanemin dalam diri juga sih yes. ya Kak ya Ya. berarti ya. Ditanemin dalam diri, terus mikirnya simpel, apalagi dengan keadaan COVID kayak gini ya, olahraga itu kan penting banget untuk meningkatin imunnya. Mm-mm. Sebenarnya olahraga itu nggak perlu yang Mm-mm. harus ke gym atau harus beli alat yang bagus-bagus, nggak juga. Sekarang olahraga tanpa alat pun kita bisa loh, dengan body weight sendiri namanya. Oke. Misalnya apa Kak Dila? Iya. Jumping jack, burpee, mountain climber, jump squat, lunges, tanpa weight itu bisa. Push up, cycling, bicycle, itu bisa kita lakuin. Makanya cuman modal satu doang, matras. Ya, kalau mau latihan lebih enak, lebih Hmm. nyaman, kita tetap harus pakai matras. Hmm. Udah, kamu lakuin 30 menit seminggu 2 kali, terus minggu depannya kamu ngerasa kayak 30 menit kayak kurang deh. Itu biasanya kalau kayak gitu tuh namanya maksimum heart rate udah mulai naik. Kalau kamu maksimum heart rate udah mulai naik, berarti endorfin kamu udah mulai bagus. Jadi kamu tingkatin lagi levelnya, tingkatin lagi, lama-lama kamu jadi terbiasa dan lebih fit dan lebih strong. Gitu.
Oke, nah selanjutnya nih. Nah, sekarang ini kan kita lagi puasa nih kayak lagi Nah, pada puasa, berarti kakak tetap aktif ya kayak untuk apa namanya ngajarnya tetap masih jalan ya kayak walaupun berpuasa ini. Nah, ada nggak sih tips and triknya nih kak buat menjaga asupan nutrisi pada saat puasa? hmm. Kamu kalau misalnya nih, tipsnya sih sebenarnya gampang ya. Jadi kamu harus imbangin pada saat kita buka sama pada saat kita sahur. Mm-mm. Kalau saya ngasih tahu ke teman saya, kalau yang berpuasa Mm-mm. itu saya selalu nyaranin misalnya kamu itu sehari pakai 2000 kalori. Kamu kurangnya 20%-nya. Kalau untuk mau diet kalian puasa kan, misalnya berarti berapa kadila? Ya udah 1800. 1800 Mm-mm. itu kamu makan karbohidrat kompleks ya. Karbohidrat kompleks misalnya 700 kalori. Ya dong. Sisanya Mm-mm. apa? Sisanya sayur, protein, buah ya. Kalau kalau bisa Mm. pada saat buka itu jangan langsung makan takjilnya tuh kayak kolak. Kebanyakan kan kolak gorengan ya. Aduh capek deh. Iya. Ya dong. Ya, padahal jelas-jelas buahnya udah ada di depan mata kurma. Itu lebih bagus. Kamu makan 2 biji kurma aja ya. Kalau yang saya rasain ya, saya makan 2 aja tuh badan tuh udah kenyang, perutnya udah kenyang. Udah gitu energi saya udah naik. Mm. Tapi tetap abis itu kita harus makan karbohidrat kompleks. Karena kan kita butuh butuh Iya. protein, butuh sayur juga dong, ya. Kalau nggak ada itu cuma makan kurma doang kan kita juga vitaminnya nggak cukup. Karena kan kalau halo. Iya, iya, iya. Oke, Kak, lanjut, Kak. Nah, terus pada saat sahur usahakan juga tetap harus makan, jangan dilewatin karena kan kita butuh energi buat besokannya, buat pagi harinya. Nah, usahain tetap makan karbohidrat kompleks. Jadi kadang kan orang banyak yang lewatin sahur ya cuma minum air putih ya, itu sebenarnya malah nggak bagus. Iya. Jadi harus sahur. Iya kan kadang orang udahlah gue minum Hmm. air putih aja, habis itu gue tidur. Nggak boleh juga. Justru Heeh. kita yang paling penting itu adalah pada saat kita sahur kita tetap harus makan nasi, porsinya misalnya kamu makan nasi 200 gram atau 150 gram. Sisanya kamu banyakin sayuran, protein, terus sama minum air putih. Air putih itu penting karena biar kita nggak dehidrasi. Kita minum air putih itu kurang lebih 2.500 ya sehari. Jadi kamu bagi dua aja. Misalnya kamu pada saat buka minum 1.000 atau 1.200 deh. Pada saat sahur 1.200 itu udah ngimbangin kebutuhan air kita. Nah, cara ngelihat kamu airnya cukup apa enggak itu pada saat kamu buang air pipis. Kalau air urin kamu kuning, berarti putus-putus ya sinyalnya ya. Oke. Kan kebanyakan pada saat Heeh. itu kan orang kekurangan air ya karena mereka kurang minum. Karena minumnya ya udahlah gue minum 12 3 gelas ya kan. Udah gitu sisanya makan kolak lah, makan gorengan lah. Sebenarnya sih kalau mau hidup sehat itu gampang sih, lebih lebih ke pemilihan makannya aja. Dan nggak perlu juga makan yang harus gimana-gimana sih. Misalnya harus makan oatmeal, harus makan chia seed, harus makan salad ini, salad itu. Enggak, simple. Tetap kalau kalau saya sih prinsipnya selalu terapin ke klien 4 sehat 5 sempurna itu udah paling gampang banget dah. Bener kan? 4 sehat 5 sempurna. Misalnya apa? Protein Gizi hewani. seimbang, Kak. Maaf, Iya, sekarang udah iya diganti. sekarang bahasanya gizi seimbang ya. Kalau saya selalu bilangnya zaman jadul ya 4 sehat 5 sempurna. Maklum yang kata pertama. Saya juga tahu gizi seimbang, cuma saya udah terbiasa dengan 4 sehat 5 sempurna. Karena kalau saya ngomong ke klien saya ngomong-ngomong, saya bilang gizi seimbang, mereka bingung. Dia taunya 4 sehat 5 sempurna. Iya betul gizi seimbang. Jadi sebenarnya basicnya udah ada sih gizi seimbang ya. Bener kan makan nasi ya ya 150 Iya. gram. Terus protein hewani, protein nabatin ya kan? Sayur dan air ya kan. Nah, kalau kamu mau lebih bagus Iya. lagi, cari serat yang banyak ya, pasti kamu lebih ngerti lah. Nasi merah atau banyak kan sekarang nasi merah, nasi hitam, seretaki, banyak macam-macam nasi lah sekarang ya kan.
Nah, Iya. kalau misalnya kamu nggak mau makan nasi putih, terus kamu tetap butuh karbohidrat kompleks yang tapi banyak seratnya yang masih ada vitaminnya nasi merah. Misalnya kamu makan nasi merah 100 gram, terus tahu, tempe, atau protein hewani, misalnya kayak ikan atau ayam. Terus udah nih kamu udah makan kayak gitu, tapi semua digoreng. Enggak juga. Jadi pemilihan pemasakannya juga harus beda, ya kan? Misalnya kayak ayam di grill, kayak misalnya sayur boleh ditumis tapi minyaknya jangan terlalu banyak. Atau kamu mau tetap tumis tapi minyaknya kamu ganti dengan minyak yang lebih bagus, misalnya kayak bertoli. Kalau misalnya aduh Kak mahal banget minyaknya, ya udah nggak usah pakai minyak yang terlalu mahal, tapi minyak yang kayak Sania tapi minyaknya kamu dikitin. Kan kalau orang kita numis bukan bukan numis, maksudnya makan sayurnya bukan makan sayur tapi makan minyak. Bener kan? Iya. Iya, benar. Numisnya nggak kira-kira minyaknya lebih banyak dari sayurnya ya kan. Sebenarnya kalau saya sih ya kayak kalau saya selalu terapin ke klien kalau bisa sayur itu nggak usah ditumis, lebih enak, lebih manisnya dapat, vitaminnya masih ada. Karena kalau yang namanya udah ditumis ya, tapi kan orang Indonesia identik ya dengan sayuran itu ditumis. Kalau saya sih selalu bilang sama Iya, klien benar. saya kalau tetap harus matang. Karena kan di Indonesia ini kan sayuran banyak banget pestisidanya ya. Kalau lu makan mentah beda. Kalau di luar negeri kan sayur mentah itu lebih fresh, ya dong. Lebih Iya. kualitasnya beda lah pokoknya sama kita. Kalau di sini kan kita nggak tahu sayurnya dikasih apa atau apa ya kan. Ya untuk cari aman, apalagi kalau kita makan mentah, ujung-ujungnya sakit perut kan lebih bahaya. Ya kan saya selalu bilang Iya. setengahnya dikukus, selalu dikukus. Either labusnya kayak either kacang. Saya nggak mau bilangnya rebus loh. Kenapa? Karena kalau saya rebus kan airnya hilang. Kalau dikukus kan lebih bagus. Iya. Saya selalu bilang sayur itu kalau bisa semua dikukus. Mau sayur kacang panjang kayak mau buncis, mau labu siam, mau apa semua dikukus. Kalau lebih bagus dikukus terus untuk kayak ikan di grill atau di tim. Kalau kayak untuk tahu oke lah, kadang kan ada orang yang masih pengen digoreng, ya udah di mix digoreng. Terus kalau misalnya rasanya plain yang kita makan kayak rasanya anyep atau ambar, ya udah kita bikin sambal sambal buat cocok-cocok. Itu udah gampang sih, udah bisa bikin kita sehat ya. Udah bisa bikin kita kurus kalau rutin makan kayak gitu ya. Bener gak? Tapi kalau misalnya buka puasa dia makannya bakso, terus sama sahurnya dia makannya mie rebus, terus bilang, oh gua puasa nggak kurus-kurus ya? Ya, saya tepok jidat deh. Saya aja turun loh 3 kilo. Iya lo bener loh. Saya bingung sama Oh orang ya. yang puasa nggak turun berat badannya. Ya iyalah karena dia habis buka, saya ya susah sih karena di pinggir-pinggir jalan kan banyak banget yang goreng yang jualan takjil gorengan ya. Saya lihat Benar. ini orang puasa bukannya makin kurus makin gemuk. Ya itulah Malah jadi buka puasanya kayak gorengan. Heeh. Jadi kayak buka puasa kayak bulan puasa tuh malah jadi berlomba-lomba untuk mencoba semua makanan. Iya, Kalau mindsetnya sebagian. salah. Iya, udah gitu sekarang kalau mungkin middle ke atas mungkin mereka ngerti ya, mereka masih mau workout sebelum sebelum buka puasa. Misalnya jam 4.30 mereka olahraga, itu kan masih ngebuang. Ya dong, kebuang sisa makanannya yang kemarin. Ya kalau yang kayak bukan saya maksudnya ini ya. Kalau yang kayak orang-orang mereka kan nggak ngerti, nggak ada olahraga, makan, tidur, habis sahur, tidur, ya dong, bangun siang. Ya gimana nggak timunan Iya. lemak badannya, ya kan? Sebenarnya sih yang kayak benar. gitu sih kasihan. Maksudnya kalau saya kenal, kalau saya tahu, saya kadang suka kasih info. Jadi saya mau misalnya, oh saya lihat nih kayaknya dia salah ini nih, salah kaprah nih. Saya kasih tahu, saya jelasin karena kan nggak semua orang itu ngerti tentang produk ilmu kesehatan atau tentang knowledge makan yang sehat seperti apa pada saat bulan suci Ramadan. Tapi dengan sekarang berkembangnya sosial media ya, saya rasa sih mereka udah pada baca ya. Karena kan semua orang sekarang Iya. dari yang kecil sampai dewasa itu punya Instagram, ya kan? Ya tergantung ya apa yang dia lihat ya. Sosial media udah keren. Ya kalau dia lihat yang lain ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau dia lihat yang berhubungan dengan kesehatan, pasti dia baca. Oke, gitu. Ya. Oke, lanjut nih. Bentar, ada pertanyaan dari Kak Shofi nih. Kalau olahraga yang baik saat puasa, baiknya waktu kapan ya, Kak ya? Baiknya itu adalah pada saat sebenarnya sore itu kurang lebih jam 4:30 ya. Durasinya berapa lama Kak? 30 sampai 40 menit.
olahraga yang baik itu. Jadi misalnya kalau buka jam 6, berarti saya harus olahraga jam berapa, Kak? Ya jam setengah 5 kamu olahraga. Atau misalnya kalau mau lebih dekat lagi jam 5 nggak ada masalah. Terus durasinya berapa lama, Kak? 30 sampai 40. Terus olahraganya apa aja, Kak? Olahraganya nggak usah terlalu berat. Ya, misalnya kalau kamu di rumah ada dumbbell 1 kilo atau 2 kilo, itu udah bisa buat kamu olahraga. Misalnya apa, Kak? Latihan standing shoulder, standing bicep, lunges, squat. Atau misalnya kalau kamu nggak ngerti, aduh squat apa ya, kayak lunges apa? Buka di YouTube. Semua olahraga sekarang udah ada. Ya, bener kan? Ada Mbak Google. Tinggal klik squat apa, lunges apa. Udah, simple. Misalnya nih, saya kasih panduannya, dasarnya banget. Misalnya kamu hari ini latihan total body. Total body itu berarti apa? Atas sama bawah. Lower back sama upper back, and then core. Misalnya upper back kamu latihan tangan 2. Ya, latihan perut 2, latihan kaki 2, udah dapat 6 gerakan. Misalnya upper back 2 apakah? Standing shoulder, standing bicep. Terus kamu nggak ngerti standing shoulder apa ya? Standing bicep, Google. Terus misalnya latihan perut 2, apa Kak? Cycling sama leg raise. Kaki 2, lunges sama squat. Udah dapat 6 gerakan. Terus 6 gerakan itu setiap satu gerakan berapa set, Kak? Gampang. Pakai 2 set. Satu gerakan pakai 2 set aja kalau untuk pemula. Setnya berapa, Kak? 10 sampai 12 cukup. Ya dong. Yang penting kan badannya ada gerak. Kalau untuk pemula ya, kalau mungkin yang udah jago ya mungkin udah jam terbangnya udah beda lah. Pak, saya ngejelasin untuk pemula. Kalau untuk pemula seperti itu latihannya. Jadi yang penting kamu basicnya itu adalah tekniknya benar, gerakannya benar. Terus pada saat selesai olahraga, badannya berasa lebih enak. Itu olahraga yang benar, seperti jangan besokannya, aduh gue kapok deh, gue nggak mau latihan lagi. Kan ada yang begitu, Kak. Badan gue sakit banget. Iya. Bener. Gitu. Aku pribadi sih juga kayak gitu. Kadang yang bikin malas itu adalah hari ini olahraga dan badan aku nggak enak tiba-tiba. Iya. Jadi gitu. oke. Nah, lanjut nih. Apa yang harus diperhatikan jika saat berpuasa ingin berolahraga? Apakah harus cek denyutnya? Ya, denyut jantungnya juga, Kak. Ya, betul. Denyut. Ya, sebenarnya panduan yang paling gampang itu adalah kamu cek kamu punya maksimum heart rate. Misalnya rumusnya 220 dikurang kamu punya usia. 220 nih ya. Misalnya umur kamu 20 deh, 220 dikurang usia berarti berapa? 200. Itu maksimumnya. Terus THR, berarti target heart rate kamu berapa? Kalau misalnya kamu nggak pernah olahraga sama sekali ya, sama sekali, either berarti namanya pemula. Ya udah kamu pakai 65% aja deh. Berarti dari 200 dikali 65%, dapatnya berapa? 120 ya, 100 berapa tuh? Taruhlah kurang lebih 130. Berarti segitu kamu punya target heart rate, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu kamu nanti bisa shock terapi jantung. Jadi emang benar ada rumusnya, semua itu ada rumusnya. Jadi kenapa banyak orang yang olahraga suka ngos-ngosan dan lain sebagainya, karena mereka nggak tahu konsep seperti ini. Oh, ini dasarnya banget, basic. Karena kan semua dari jantung, ya kan? Kalau kita kan nggak tahu jantung kita kan nggak pernah ngecek, jantung gue bagus apa enggak ya. Yang gue tahu pada saat gue lari gue ngos-ngosan, berarti jantung gue bisa either nggak kuat atau napas kita emang nggak pendek, kan banyak faktor, ya kan? Nah, lebih aman ya yang tadi saya jelasin rumusnya, basicnya banget. 220 dikurang usia kamu, dapatnya berapa, itu dikali targetnya kamu, training heart rate kamu. Misalnya untuk pemula ya udahlah 60%. Misalnya 220 dikurang 200 dikali 65%, yaitu rumusnya. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, kamu pakai sekarang jam yang udah ada cek kalori, cek denyut jantung, cek jam tidur, itu udah banyak banget sekarang, udah canggih banget. Jadi itu bisa kamu pakai, terus kamu bisa cek nih, kamu tidurnya sleepnya bagus nggak, kalorinya berapa hari ini, terus pada saat kamu olahraga, burningnya berapa, terus jantung kamu berapa, itu lebih bagus lagi. Sekarang kan udah lebih canggih, jadi udah banyak banget yang buat ngecek-ngecek otot jantung pakai jam tangan gitu. Oke. Nah, pertanyaan nih Kak dari Kak Arbi. Nih, kadang kalau udah lama nggak olahraga itu suka kram-kram kaki atau paha, Kak. Caranya gimana biar mengatasi nggak kram? Nah, berarti tuh ototnya kurang gerak, peredaran darahnya nggak lancar.
caranya ya banyakin stretching. Terus banyak faktor sih, bisa jadi kamu kurang zodium, kurang garam, atau kurang air, kurang minum. Nah, berarti kalau udah kram-kram kayak gitu sebenarnya itu udah alarm harus olahraga badan. Masa masih muda udah suka kram-kram kalah sama oma? Ya dong, bener kan? Kamu masih Iya, muda, bener. pertumbuhan ototnya masih bagus, udah suka kram-kram. Berarti kan something wrong dong dengan badannya. Kalau udah kayak gitu masih nggak mau olahraga sih itu kebangetan namanya. Iya itu sembuh. Kamu olahraga aja sebulan ya, kram kamu hilang kok. Beneran. Itu banyak penyumbatan berarti di badan kamu. Ya, bisa terjadi banyak penyumbatan, bisa jadi kamu kurang minum, bisa jadi kamu kurang garam. Tapi yang pasti dengan kamu olahraga itu hilang semuanya. Olahraga itu bener-bener apa faedahnya bagus banget, beneran. Emang sih 20% kalau untuk nurunin berat badan ya. Kalau buat nurunin berat badan itu emang harus 80% dari makanan ya. Olahraga cuma 20%. Kalau buat nurunin ya, tapi kalau buat keseluruhan ya olahraga membuat badan kita lebih sehat. Gitu. Lu bilang mau kurus, tapi makannya nggak diatur, nggak bakalan kurus. Karena 80% itu adalah makanan, 20% cuman olahraga. Kita nggak bisa pungkiri. Karena dia bilang, oh olahraga bisa bikin kurus kok tanpa diet, nothing. Tetap harus olahraga. Karena 20%-nya ya, Kak, ya. Oke, nah lanjut nih. Ada pertanyaan juga dari Kak Reja. Kalau sudah hampir 1 atau 2 bulan nggak olahraga, apakah harus mengikuti olahraganya pemula atau melanjutkan tahapan yang pernah dilakukan? Nah, kalau menurut saya sih kamu ngambilnya di intermediate juga nggak apa-apa, nggak usah harus ke beginner lagi. Boleh langsung ke intermediate-nya aja, nggak usah kamu balik ke awal lagi. Itu kan karena kamu cuma break 1 bulan ya. Ya seenggaknya stamina kamu masih bagus lah, kecuali kalau kamu nggak pernah olahraga 1 tahun baru. Nggak usah 1 tahun 6 bulan, setengah tahun. Nah kalau kayak gitu nggak apa-apa, kamu balik ke beginner aja. Nggak usah ke beginner, intermediate aja, nggak ada masalah kok. Oke. Nah, Kak, ada nggak sih jenis olahraga yang disesuaikan untuk orang yang berpuasa? Jenis olahraganya gitu pada lebih ke programnya ya. Sebenarnya yang tadi aku bilang, sebenarnya durasinya 30 sampai 40 menit. Ya, balik lagi tergantung nih, kamu beginner, intermediate atau advance. Kalau kamu intermediate, ya olahraga yang biasa. Misalnya kamu biasa pakai 90%, kamu kurangin aja 20% jadi 70%. Atau misalnya kalau yang beginner berarti kan pemula. Dok, ya kalau kayak pemula apa ya Kak? Ya kamu banyakin peregangan, stretching, terus kayak jogging, atau kayak latihan perut, terus kayak latihan kakinya gak usah terlalu banyak. Jadi dilihat lagi dari segi mananya dulu. Kalau dia beginner, intermediate, atau advance. Ya kalau dia udah biasa olahraga dalam keadaan puasa gini, malah kalau orang udah biasa olahraga gym stick ya dikurangin juga kayaknya nggak ngaruh, biasa aja. Kalau kayak saya sendiri nih, saya puasa, saya normal-normal aja, nggak ada saya kurang-kurangin. Misalnya, aduh, gue kurangin nih 20% programnya, nggak, sama aja. Karena badan saya udah terbiasa terlatih kan. Cuman emang yang bikin kita lemes itu sebenarnya nggak lemes juga sih, hausnya aja, kering. Apalagi dengan keadaan cuaca panas kayak gini kan. So far sih kalau yang saya rasain ya, stamina saya sih oke-oke aja sih. Cuman yang bikin lemes, nggak lemes juga sih, yang bikin nggak enak itu cuma dehidrasi karena cuacanya panas kan. Itu aja sih. Oke. Nah, ada lanjut juga nih pertanyaan dari Kak Sofi. Kak, saudara aku bilang kata dokter gizinya malah nggak boleh olahraga, soalnya malah nggak turun ntar berat badannya. Kalau pendapat kakak gimana tentang pernyataan itu? Oh, iya itu tergantung punya persepsi masing-masing ya. Kalau dia mungkin dokter gizinya rekomenin seperti itu, ya mungkin dokter gizinya punya asesmen tersendiri ya buat dia ya. Saya kan nggak tahu, mungkin ya punya masalah apa atau apa ya kan. Jadi saya nggak bisa iniin juga. Tapi kalau berdasarkan yang saya alami selama ini di lapangan ya,
Ya, sebenarnya kan olahraga itu bikin kita sehat ya, bikin kita fit. Bukan, maksudnya bikin kita fit loh ya. Kalau kita olahraga tuh badan kita lebih fit. Apalagi dengan keadaan puasa gini, orang kan pasti mikir, ah nanti gue olahraga lemes. Kalau kalau menurut saya sih itu salah ya. Justru dengan olahraga badan lu puasanya bakalan jauh lebih fit. Yang saya alami Heeh. selama ini ya, orang kan mikir, Heeh. banyak loh beberapa klien saya yang muslim ya, dia, lu yakin gue olahraga, nanti gue lemes loh. Kalau kita cuma ngomong teori, ngomong doang kan belum dipraktekin kan orang pasti nggak akan percaya. Mau saya kasih teori sebagus apapun juga, ah enggak lah gue nggak mau lah, pasti gue lemes. Saya kasih praktek ke dia dulu, sekali dua kali. Besokannya dia bilang, gila ya dengan olahraga puasa, ternyata nggak lemes loh, besokannya gue lebih fit. Iya, saya bilang. Karena segala sesuatu itu kalau belum kita lakukan, nggak tahu hasilnya, pasti kita nggak bisa ngomong apa-apa. Do it aja dulu. Mau bilang, eh iya ibu gini-gini dengan olahraga gini, enggak kan. Orang kita tuh harus ada hasilnya dulu baru mereka percaya. Kalau menurut Iya. saya, karena itu yang terjadi selama selama saya 14 tahun jadi personal trainer yang ngajar ya. Awal-awal pun saya jadi trainer, saya juga sempat bilang loh, kayaknya nggak mungkin deh, masa lu olahraga gua suruh puasa lu gue suruh olahraga, yang ada klien gue lemes kali awal-awal, karena kan ilmu saya belum belum sebagus sekarang. Awal-awal saya jadi trainer, tahun pertama saya jadi trainer puasa, saya bilang, ibu nggak usah, ibu nggak usah olahraga, kita break aja nggak apa-apa kok. Iya, dia lemes. Ya dengan bertambahnya ilmu pengetahuan saya dengan praktek yang saya lakuin, oh ternyata beda ya. Makanya sekarang kenapa orang puasa tetap di olahraga, tapi kan ada teorinya, ada standarnya, ya kan? Terus asupannya juga ada aturannya. Ilmunya semakin berkembang, semakin bagus kok. Gitu. Nah, tadi udah dijawab ya Kak Tika. Jadi olahraga yang baik itu sore sebelum menjelang buka puasa ya Kak ya. Ya, Jam betul. olahraga yang dijalankan kalau untuk yang lagi berpuasa itu. Nah, lanjut Kak. Suka dukanya nih Kak selama menjadi fitness bergelut di dunia gizi dan olahraga di fitness center, apa sih Kak suka dukanya? Sukanya apa ya? Sukanya sukanya banyak sih. Banyak banget karena yang saya bilang karena saya fashionnya dan hobi ya, jadi ibaratnya yang pahit-pahit pun jadi suka sama saya. Iya serius beneran gini kali ya, karena saya orangnya selalu positive thinking ya, jadi ya sukanya banyak banget. Saya sukanya yang pasti nih ya, saya memberikan kesehatan buat orang itu ya doang. Itu kan itu sesuatu yang nggak bisa diomongin dengan kata-kata ya. Misalnya tadinya orang itu gampang sakit, gampang masuk angin, dengan dia olahraga dengan saya badannya jauh lebih fit, itu kan udah satu reward yang beda banget kalau buat saya ya. Dia nggak jadi ke dokter dong, kalau gitu nggak perlu buang-buang duit ke dokter dong. Kalau menurut saya itu suka yang saya alami ya. Terus bikin orang itu jadi badannya bagus, dia ngerasa happy, dia ngerasa percaya diri, terus dia ngerasa yang tadinya suka marah-marah, yang suka bad mood, dengan olahraga dia jadi lebih berubah. Jadi yang sukanya itu ya saya bisa memberikan hasil yang baik buat orang, gimana orang itu jadi lebih sehat, itu sukanya. Dan itu kalau menurut saya pribadi ya rewardnya nggak bisa saya, ya itu lebih ke diri saya tuh lebih alami ya, karena emang saya senang bikin orang sehat sih. Sukanya itu. Kalau dukanya ada nggak? Yang kayak apa ya, gimana ya, membekas gitu Kak sampai aduh ini gitu, ada nggak dukanya tuh Kak? Gini, duka, setiap pekerjaan itu pasti ada dukanya, nggak mungkin nggak, bener kan? Apapun pekerjaannya pasti ada dukanya. Tapi kalau saya itu orangnya tergantung gimana saya menyikapinya. Yang namanya kita kerja itu pasti dukanya, dukanya ada pahit banget pasti ya kan. Misalnya kita udah ngajar berusaha sebagus mungkin, terus tetap kliennya komplain ya kan. Terus kita udah datang ngajar, terus tiba-tiba kliennya cancel, kayak gitu banyak. Terus misalnya kita lagi ngajar nggak fokus, terus tiba-tiba kliennya ketimpa apalah, banyak faktor dukanya ya. Terus misalnya yang member suka marah-marah atau apa, banyak. Tapi semuanya itu balik lagi ke mindsetnya aja, gimana cara menyikapinya.
emang kalau orang yang jadi trainer itu kalau mentalnya, kalau menurut saya kalau mentalnya nggak kuat, terus nggak positive thinking, itu pasti maksudnya nggak akan berkecimpung dengan lama. Yang saya bilang lagi, karena itu semua balik lagi ke fashion. Karena emang saya fashionnya di sini, jiwa saya di sini. Saya mencintai olahraga, saya mencintai pola hidup sehat. Saya maksudnya suka dengan pekerjaan ini. Jadi ibaratnya kalau kayak kerikil-kerikil kayak gitu ya, sejauh ini sih alhamdulillah saya bisa lewatin ya. Gitu. Nah, ada pesan nggak nih Kak buat mungkin ada para alumni nih yang lagi ataupun adik-adik kita nih yang masih kuliah nanti pingin ngambil apa namanya gizi olahraga, ada pesan nggak Kak buat mereka buat mencintai gizi olahraga mungkin? Ya, gitu. kalau pesan saya sih ya tetap bikin maju ilmu gizi olahraga karena itu pedoman dasar kita banget kalau kita mau sehat ya dengan pola makan seimbang, gizi seimbang, olahraga teratur itu membuat kita hidup lebih sehat. Kalau jiwa raga kita sehat, apapun yang kita lakukan pasti akan happy. Dasarnya banget. Kalau misalnya udah otak kita udah nggak sehat, mindset kita nggak sehat, itu kan semua dari makanan. Ya dong, apa yang kita makan itu kan membuat pikiran kita bagus apa enggaknya. Kalau kita kebanyakan makan yang nggak benar, misalnya kebanyakan makan yang banyak mengandung pengawet, ya dong, kebanyakan makan gula, ya kan, itu kan udah kacau banget. Ya pokoknya terjadilah muncul penyakit-penyakit degeneratif, ya kan, misalnya kayak diabetes, jantung dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk adik-adik kelas ya, kalau bisa kembangin dunia kesehatan dalam arti jangan jadi gini, kalau dunia kesehatan itu dalam arti bikin fun, karena zaman sekarang orang kan juga nggak mau terlalu kaku atau boring ya. Kalau orang yang bersifat boring itu orang bosan, jadi olahraga tetap tapi dibikin lebih berkembang, lebih maju aja. Terus kalau emang kayak ada yang dari ahli gizi, kalau mau jadi trainer itu jauh lebih bagus. Kalau menurut saya fashionnya itu bagus banget, udah tinggal ngejalan doang, tinggal dia ngambil ilmu trainernya aja, karena kan dia udah ada basic ilmu gizinya gitu. Kalau dulu kan orang mikir ahli gizi itu di rumah sakit ya, atau jadi benar. ya kan. Kalau sekarang sih kalau menurut saya nggak juga ya, maksudnya dulu kan orang monotonnya satu jalan doang kan, lu jadi ahli gizi nanti lu jadi ahli dietetik di rumah sakit atau apa gitu ya. Kalau sekarang udah bisa di mana-mana, cangkupannya udah lebih luas banget. Iya benar. Oke, nah akhirnya di penghujung acara nih Kak. Nadila di sini ngajar atau kemana ini? Masih ngajar. Masih ada kelas lagi? Masih ada kelas lagi Kak? Masih. Alhamdulillah, puasa lancar kan Kak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, sehat-sehat terus ya Kak ya buat Kak Nadila. Terima kasih udah mau berbagi sharing juga di IKAZI Talk ini. Jangan kapok ya Kak, nanti kalau kita undang lagi untuk berbagi ilmunya lagi bersama teman-teman di luar sana. Nah, makasih juga buat yang udah join hari ini. Makasih udah nemenin kita 1 jam belakangan ini. Nah, jangan lupa juga follow Instagram Kadila. Apakah Instagramnya? Coach Dila. Oke, Coach Dila. Ada juga nanti kita tag di di description IKAZI nanti kita akan tag. Jangan lupa juga follow IKAZI-nya dan tunggu episode spesial dari IKAZI Talk berikutnya. Mungkin kalian mau request kita ngebahas tentang apa, kalian bisa juga DM IKAZI, DM aja di Instagram IKAZI buat kalian kita mau bahas-bahas tentang apa lagi. Oke? Terima kasih Kak Dila buat ilmunya, buat hari ini. Semoga ngajarnya, puasanya lancar terus. Amin. Ya Kak ya. Tetap jaga kesehatan, apalagi masih kondisi COVID kayak gini ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Dila. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di IKAZI Talk minggu depan dan sampai ketemu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Ya, sama-sama. See you. See you.